Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan yang terakhir dari kitab ini, yaitu terkait dengan fi bayani namadhiji minal bid'ah al-mu'asirah, yaitu penjelasan tentang contoh-contoh bid'ah kontemporer. Ya, jadi ada bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin dan mereka menganggap itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia diantaranya adalah al-ihtifalu bil maulidi an-nabawi. Yang pertama, ya, merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara bid'ah yang muncul, ya, setelah lepasnya generasi terbaik dari umat ini. Ya, setelah berakhirnya generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba' at-tabi'in. Demikian juga, ya, diantara bentuk, ya, bid'ah yang banyak dilakukan adalah at-tabarruku bil amakini wal athari wal amwati wa nahwi dzalik, yaitu mencari berkah, ya, melalui tempat-tempat atau bekas-bekas, ya, orang yang sudah meninggal dan selainnya. Ini juga banyak terjadi, ya, yaitu mencari berkah, ya, pada tempat-tempat tertentu atau peninggalan-peninggalan orang yang sudah meninggal, apakah itu kuburannya atau tempat duduknya atau tempat-tempat yang lainnya. Demikian juga yang ketiga adalah al-bid'u fi majalil ibadati wat taqarrubi ila Allah, yaitu bid'ah-bid'ah, ya, bid'ah-bid'ah di dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini atau di poin ini beliau akan menyebutkan beberapa contoh, ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, yang pertama jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah perayaan, ya, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di bulan Rabiul Awal, ya, yang dilakukan di bulan Rabiul Awal. Kata beliau, wa huwa tashabbuhun bin nasara fi amalin ma yusamma bil ihtifali bi maulidil masih. Iya, merayakan
maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan tasyabbuh atau bentuk menyerupai orang-orang Nasara. Ya, menyerupai orang-orang Nasara pada perbuatan yang mereka lakukan, yaitu perayaan ya kelahiran Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka ini ya bentuk tasyabbuh, bentuk penyerupaan. Ya, dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti ya jejak atau ya jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, ya sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubang dab, ya, yaitu binatang sejenis biawak, tapi bukan biawak, ya, binatang yang ada di padang pasir sejenis biawak. Ya, seandainya mereka masuk ke lubang dab, maka kalian juga akan mengikutinya. Ini menunjukkan betapa hebatnya pengikutan tersebut, ya. Jadi apa yang mereka lakukan ya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang sebelumnya, ya, maka mereka juga kaum muslimin akan melakukannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, al-yahudu wan nasara, apakah yang engkau maksud wahai Rasulullah adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara? Qala faman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka ya fayahtafilu juhalatul muslimin awil ulama'ul mudillun fi rabi'il awal aw fi ghairihi min kulli sanatin bimunasabati maulidir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebagian orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, atau ulama-ulama yang ya menyesatkan, ya, ulama-ulama yang menyesatkan, ulama-ulama su, mereka juga ya merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal atau selainnya, ya, sebagaimana yang kita saksikan. Jadi bukan hanya di Rabiul Awal, ya, bukan hanya di Rabiul Awal, tapi kadang ya sampai ya di luar bulan tersebut juga dirayakan, ya, maulidnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faminhum may yuqimu hadzal ihtifal fil masajid. Di antara mereka ada yang merayakan perayaan ini, melakukan perayaan ini di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid. Wa minhum may yuqimuhu fil buyut, ya. Demikian juga di antara mereka ada yang merayakannya ya di rumah-rumah, ya, bahkan ya kalau sekarang ya sampai di ya tempat-tempat tertentu, ya, di sekolah, ya, di kampus, ya, atau di mana saja, ya. Karena itu dikatakan di sini awil amkinatil muaddati lidzalik, atau tempat-tempat yang memang sudah disiapkan untuk perayaan tersebut, ya. Wa yahduru jam'un katsiratun min di'ama'in nasi wa awamihim, ya. Kemudian dihadiri oleh banyak manusia, ya, mulai dari orang terpandang, ya, orang yang ya memiliki ilmu, ya, dari tentunya ilmu dunia atau selainnya. Demikian juga orang-orang awamnya, ya, datang. Nah, ya'maluna dzalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihim al-ihtifal bi maulidil masih alaihi salam. Mereka melakukan hal tersebut
sebagai bentuk tasyabbuh, ya, penyerupaan terhadap orang-orang Nasara, ya, pada perbuatan bid'ah mereka di dalam merayakan, ya, maulidnya atau kelahirannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, tidak kosong dari, ya, atau tidak lepas dari hal-hal yang terlarang yang lainnya berupa kesyirikan, kemungkaran, ya. Karena itu kata beliau di sini bahwa umumnya perayaan ini, ya, itu dilakukan hal-hal yang, ya, mungkar, ya, la yakhlu min wujudi syirkiyati wal munkarat. Perayaan ini tidak lepas, ya, dengan adanya bentuk-bentuk kesyirikan, ya, kemungkaran-kemungkaran, ya, ka insyadil qasaidi allati fiha al-ghulu fi haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam ila darajati du'aihi min dunillah, ya, seperti melantunkan, ya, qasidah-qasidah, nasyid-nasyid, atau apa namanya, yang semisal dengan itu, yang di dalamnya ada, ya, sikap gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang lebih dari itu, ya, berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal istighatsati bih, beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghuluwi fi madhihi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ghulu atau berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sudah, ya, berlalu, ya, pembahasan terkait dengan larangan ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian, ya, berlebih-lebihan kepadaku, ya, di dalam memuji, ya, ghulu di dalam memuji, sebagaimana, ya, Isa ibnu Maryam atau orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, sungguhnya saya ini adalah hanya hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan rasulnya, ya. Dan al-itra di sini dikatakan dalam hadis la tatruni, ya, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatruni, dan al-itra adalah al-ghulu fil madh, ya. Itra itu namanya atau maknanya adalah berlebih-lebihan di dalam memuji. Itu makna al-itra, ya. Jadi Nabi mengatakan la tatruni, ya, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, ya. Dan kata Syekh Hafizahullah, wa rubbama ya'taqiduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru ihtifalatihim, ya. Tidak jarang mereka meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri perayaan mereka. Ya, ini tidak jarang ada, apa namanya, orang-orang yang merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kadang, ya, apa namanya, ada bayangan syaitan yang dia lihat, ya, kemudian bilang, Rasulullah datang, ya, Rasulullah datang, ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadir di tengah mereka, ya. Nah, ini perkara yang sangat berbahaya, ya, perkara yang sangat berbahaya. Dan para ulama sepakat tentang, ya, haramnya, tentang tidak bolehnya hal tersebut. Kenapa? Karena ini semua adalah la aslalah, tidak ada asal usulnya. Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Apakah itu terkait dengan tanggalnya atau bulannya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Kapan beliau lahir,
ya, kapan beliau lahir, ya. Yang jelas beliau lahir di tahun gajah, ya, di tahun gajah. Itu yang disepakati. Adapun tanggalnya, bulannya itu tidak disepakati oleh para ulama. Betul, ahli sejarah, ya, itu kebanyakan menetapkan di 12 Rabiul Awal, ya, ahli sejarah. Akan tetapi dari sisi sanad, ya, terkait dengan hadis, maka tidak ditemukan akan, ya, hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya beliau dilahirkan di, ya, tanggal tersebut atau di bulan tersebut. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca terkait dengan sirah nabawiyah, ya, sirah perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan temukan perbedaan pendapat terkait dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu para sahabat tidak ada yang merayakannya. Ya, Abu Bakar tidak pernah merayakannya, ya, padahal beliau, ya, adalah khalifah. Ya, demikian juga Umar, Utsman, Ali, ya, Talha, Zubair, ya, dan selainnya dari sahabat-sahabat Nabi, padahal mereka adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, ya, terkait dengan masalah ini, ya, di sini dinukil oleh penulis hafizahullah, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika ma yahdutsuhu, ya, ba'dun nas, demikian juga, atau wa kadzalika ma yuhditsuhu ba'dun nas, demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian, ya, manusia, imma mudahatul lin nasara fi miladi Isa alaihi salam, wa imma mahabbatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziman min ittikhadi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam 'ida ma ikhtilafin nasi fi maulidihi, fa inna hadha lam yaf'alhu as-salaf walau kana hadha khairan mahdan aw rajihan lakana as-salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian juga apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, apakah itu dalam bentuk, ya, menyerupai orang-orang Nasara di dalam merayakan, ya, kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, ya, atau sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemuliaan terhadap beliau, ya, berupa menjadikan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Id, ya, sebagai Id. Id itu, ya, artinya berkumpul, jadikan sebagai hari raya, ya, ma'akhtilafin nasi fi maulidihi, padahal manusia berbeda pendapat tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Jadi bersamaan dengan, ya, perbedaan manusia, pendapat di kalangan manusia akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya, ya, kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak disepakati, ya. Kalau meninggalnya, iya, disepakati, ya, disepakati hari meninggalnya beliau, demikian juga, ya, tanggalnya itu disepakati, ya, disepakati. Nah, kata beliau, fa inna hadza lam yaf'alhu salaf, hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh para as-salaf, ya, yaitu merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kana hadza khairan mahdan,
seandainya ini adalah kebaikan yang murni, aw rajihan, atau kebaikannya lebih besar, lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Maka para as-salaf radhiyallahu anhum itu lebih berhak daripada kita. Maksudnya pasti mereka lebih dulu merayakannya daripada kita. Kenapa? Fa innahum kanu ashadda mahabbatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu minna. Karena mereka lah orang yang paling cinta dan paling mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita. Ya. Wa hum 'alal khairi ahras. Dan mereka itu adalah orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Ya. Wa innama kana mahabbatuhu wa ta'dhimuhu fi mutaba'atihi wa ta'atihi. Ya, akan tetapi sungguhnya ya kecintaan kepada beliau, pengagungan terhadap beliau itu di dalam masalah mengikuti dan menaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cara mengagungkan, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah, ya, dan menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, wattiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahira, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti perintah beliau, menghidupkan sunnah beliau, ya, batinan wa zahiran, secara batin dan zahir, ya. Ini wa nashri ma bu'itsa bih, dan menyebarkan apa yang beliau diutus dengannya, ya, wal jihadu ala dzalika bil qalbi wal yadi wal lisan, dan berjihad, ya, berjihad untuk menyebarkan hal tersebut, ya, jihad bersungguh-sungguh di dalam hati, dengan tangan, dengan lisan, ya. Fa inna hadhihi tariqatus sabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Inilah jalannya, inilah metodenya orang-orang yang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin, ya, demikian juga kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin, kaum ansar, ya, apakah mereka merayakan, ya, maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kepada beliau? Tidak. Yang mereka lakukan adalah, ya, menyebarkan, ya, agama beliau, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka sebarkan sunnah-sunnah beliau, mereka hidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini terkait dengan, ya, maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bahwasanya perayaan hal tersebut itu tidak ada asal usulnya dari, ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, perbuatan para sahabat dan salafus salih, ya. Kita sudah menjelaskan definisi bid'ah, bahwasanya bid'ah itu adalah semua keyakinan, ya, atau ucapan, ya, yang diada-adakan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah atau tidak ada dalilnya, tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an, tidak ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ini, ya, perkara yang beliau contohkan. Kemudian di antara bentuk bid'ah yang kedua adalah at-tabarruku bil amakin, yaitu mencari berkah di tempat-tempat, wal athar, bekas-bekas, wal ashkhas, ya, atau orang-orang tertentu, ahya'an wa amwata, apakah itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal. Nah, dan tabarruk, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tabarruk
itu maknanya adalah talabul barakah, mencari berkah. Itu makna at-tabarruk, mencari berkah, ya. Dan berkah itu maknanya adalah subutul khairi fi syai'i wa ziyadatuh. Yang dimaksud dengan berkah adalah subutul khair fi syai', tetapnya kebaikan pada sesuatu, wa ziyadatuh, dan bertambahnya, ya, berkah tersebut, ya. Subutul khairi fi syai' wa ziyadatuh. Ini makna berkah, ya, yaitu tetapnya kebaikan pada sesuatu dan terus bertambah kebaikan tersebut. Ya, sering dicontohkan oleh, ya, para ulama kita, ada dua binatang, satunya binatang yang berkah, satunya binatang yang tidak berkah. Apa itu? Kambing dengan anjing. Ya, kambing itu kalau, ya, melahirkan, ya, kalau beranak itu jarang sekali ada yang 4, sangat jarang. 3 juga sangat jarang, paling 1 2, ya, 1 2, ya, ada kadang 3, ada kadang 4, ya. Tapi kalau, ya, kita mengatakan kepada seorang, carikan saya 100 ekor kambing, ya, kita ke pedagang, saya mau, ya, 100 ekor kambing. Nah, itu dengan cepat ada, insya Allah, ya, mudah, ya, didapatkan, mudah didapatkan. Kenapa? Karena binatang ini berkah, ya. Adapun anjing biasanya kalau beranak, ya, kurang yang 2, ya, jarang sekali ada yang 2, apalagi 1, ya, biasanya banyak, ya, 5 6, ya. Tapi kalau kita cari, ya, ayo kumpulkan untuk saya 100 ekor anjing, ya, biasanya sulit, ya, sulit, ya. Kenapa? Karena binatang itu tidak berkah, ya, tidak berkah. Maka berkah atau keberkahan itu adalah subutul khair, tetapnya kebaikan, ya, dan bertambahnya kebaikan itu pada sesuatu. Dan ini yang kita cari, ya. Di mana keberkahan itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan, ya. Allah yang memberikan keberkahan. Ya, bagaimana caranya supaya diberi keberkahan? Yaitu dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan wa talabu thubutil khairi wa ziyadatuhu, ya, innama yakunu mimman yamliku dzalik wa yaqdiru alaihi wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yunzilul barakata wa yuthbituha. Ya, maka mencari, ya, keberkahan, mencari, ya, subutul khair, ya, supaya kebaikan itu tetap dan, ya, bertambah, itu kita cari hanya kepada yang memilikinya, wa yaqdiru alaih, dan maha mampu atasnya. Siapa itu? Wa huwa Allahu subhanahu, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yunzilu al-barakata wa yuthbituha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan keberkahan, ya, wa yuthbituha, dan mengokohkannya, ya, yang menetapkannya. Ammal makhluk fa innahu la yaqdiru ala manhil barakati wa ijadiha, ya. Adapun makhluk itu tidak mampu untuk memberikan keberkahan, tidak pula mendatangkan keberkahan, ya. Makhluk hidup, apalagi benda mati, ya, benda mati, ya, misalnya cincin-cincin dianggap berkah atau dianggap penglaris, ya, dagangan, ya. Demikian juga, ya, tempat-tempat,
ya, kuburan tertentu atau yang lainnya dianggap berkah, ya, sementara jarang ke masjid, ya, jarang ke masjid, padahal masjid itu adalah tempat yang paling diberkahi, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makhluk tidak mampu mendatangkan keberkahan, ya, wala ala ibqaiha wa tathbitiha, demikian juga tidak bisa menetapkan, ya, keberkahan tersebut, tidak bisa mengokohkannya, ya. Fattabarruku bil amakini wal athar wal ashkhas ahya'an wa amwatan la yajuz. Karena itu mencari berkah pada tempat-tempat peninggalan-peninggalan atau orang-orang tertentu, apakah itu yang hidup atau yang sudah mati, ya, yang sudah meninggal, la yajuz. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya. Li'annahu imma syirkun. Ya, kenapa? Karena boleh jadi satu, boleh jadi itu adalah syirik, ya. Ini taqada anna dzalika syai' yamnahul barakah. Kalau dia yakini bahwa sesuatu itu yang memberikan berkah, itu syirik. Aw wasilatun ila syirk, atau sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Kapan itu? Ini taqada anna ziyaratahu wa mulamasatahu, ya, wa tamassuhu bihi sababun lihusuliha minallah, ya. Kapan dia menjadi wasilah atau sarana kepada kesyirikan? Kalau dia yakini bahwasanya mengunjunginya, menziarahinya atau menyentuhnya itu adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hukum, ya. Kalau dia yakini itu yang memberi berkah, tempat itu yang memberi berkah, maka itu, ya, syirik, ya, itu syirik. Kalau dia yakini tempat itu atau benda tersebut, ya, yang memberi berkah, ya, maka itu syirik, ya. Tapi kalau dia yakini itu adalah sarana untuk mendapatkan berkah, maka itu adalah, ya, wasilah, ya, yang bisa mengantar kepada kesyirikan, ya. Itu adalah sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Kalau dia yakini bahwa, ya, bukan tempat itu, cuman itu adalah sebab, ya, untuk mendapatkan keberkahan, maka ini adalah wasilah yang mengantar kepada kesyirikan, ya, kepada kesyirikan. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang tidak dibolehkan, ya, mencari berkah di tempat-tempat tertentu, ya, kecuali kalau memang tempat itu ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah tempat yang berkah, ya, misalnya masjid, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, Masjid Kuba, ya, itu masjid yang memang, ya, berkah. Masjidil Aqsa, ya, dan itu yang boleh dilakukan ziarah khusus ke sana, ya. Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian menyengaja untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, ya. Masjidku ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya. Demikian juga kalau seorang sudah di Madinah, maka di sana ada tempat-tempat yang, ya, diikutkan untuk diziarahi. Kalau orang sudah di Madinah, ya, syuhada Uhud, ya, kuburan Baqi, kemudian kuburan Nabi SAW dan 2 orang sahabatnya. Demikian juga Masjid Kuba, ya, Masjid Kuba, ya, salat di Masjid Kuba itu, ya, kalau orang salat 2 rakaat di sana itu sama dengan umrah, ya, sama dengan umrah. Nah, adapun di tempat-tempat yang tidak ada keterangannya maka tidak dibolehkan, ya, untuk mencari keberkahan, ya, apalagi melakukan perjalanan khusus, ya, ke tempat tersebut, ya, melakukan misalnya wisata khusus, ya, ke tempat-tempat tertentu yang diyakini itu adalah mendatangkan keberkahan, ya, mendatangkan keberkahan. Nah, kemudian yang ketiga,
adalah al-bid'ah fi majalil ibadati wat taqarrubi ilallah, yaitu bid'ah dalam masalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak. Kata beliau al-bid'ahul lati uhdithat fi majalil ibadati fi hadzal zamani katsirah. Ya, bid'ah-bid'ah yang diada-adakan di dalam masalah ibadah di masa ini sangat banyak. Ya. Lalu beliau memberikan kaidah bahwa wal aslu fil ibadati at-tauqif. Ya, sementara asal dari ibadah itu adalah at-tauqif. Ya. Tauqif, berhenti. Ya. Tidak boleh melakukannya tanpa ada syariat. Ya, kata beliau fala yushra'u syai'un minha illa bidalil. Tidak disyariatkan sedikit pun darinya kecuali dengan dalil. Nah, ini kaidah. Ya. Jadi wal aslu fil ibadati at-tauqif. Asal daripada ibadah itu adalah berhenti. Ya, tidak boleh melakukan. Ya. Fala yushra'u syai'un minha illa bidalil. Tidak disyariatkan sedikit pun ya dari ibadah itu kecuali dengan dalil. Ya. Tak boleh orang asal salat. Ya, kecuali ada dalilnya. Ya, kecuali ada dalilnya. Ya, misalnya, oh ini mumpung ini hari Jumat. Ya. Ini enggak ada saya kerja ini habis asar ini. Saya salat saja sampai maghrib. Ya. Salat ya 2 rakaat, setelah itu salam, salat lagi. Ya, kenapa? Ya mumpung enggak ada saya kerja. Ya. Nah, boleh seperti itu? Ya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Orang semua paham ini. Ya, orang semua paham. Ya. Demikian juga yang lainnya, ya, termasuk tadi yang disebutkan, ya, merayakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, beliau menyebutkan di sini beberapa contoh, ya, dari bid'ah yang disebut apa yang banyak dilakukan. Di antaranya yang pertama al-jahru bin niyati lis-shalah. Yaitu menjaharkan niat di dalam salat. Ya, menjaharkan niat di dalam salat. Bi ayyakul nawaitu an usalli lillahi kada wa kada. Ya. Misalnya dia mengatakan saya berniat untuk salat karena Allah begini dan begini. Ya. Seperti kalau ya biasa kita dengarkan sholli fardas subhi rakaataini, ternyata enggak, ya belum pas niatnya, diulangi lagi, ya sampai kadang ada imamnya sudah mau ruku dia masih setengah mati usolli, ya masih setengah mati usolli niat, ya. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada hal yang mungkin bisa kita sebutkan sebagai apa namanya, ya, untuk membuka wawasan. Ya, kan kalau orang salat sendiri, ya kalau berniat kan melafazkan niat berarti usolli fardas subhi rakaataini lillahi atau adaan lillahi ta'ala. Iya. Dia salat sendirian. Dia lafazkan seperti itu. Tiba-tiba rakaat kedua ada orang yang ikut masbuk. Nah, gimana caranya dia ubah niatnya? Ya. Wa usolli dia ulangi lagi niatnya. Nah, itu repotnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau tidak dilafazkan. Ya, tadinya salat sendiri, begitu ada orang ya berubah sendiri bahwasanya niatnya dia menjadi imam, ya, menjadi imam. Nah, maka kata beliau wahadhihi bid'ah. Yang seperti ini adalah bid'ah. Li'annahu laisa min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu ya merupakan hal yang tidak ditemukan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada hal yang seperti ditemukan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim dan selainnya. Tidak ada. Ya. Dari mana asal usulnya hal ini? Asal usul ya
ucapan ini usolli dan seterusnya, ya, atau melafazkan niat, ya, itu adalah kesalahpahaman, ya, salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya di dalam salat di awalnya harus dilafazkan, padahal yang dimaksud di situ oleh Imam Asy-Syafi'i adalah takbir, ya, bukan niat, ya. Inilah yang dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi bahwasanya yang dimaksudkan adalah melafazkan niat, padahal itu bukan. Karena itu murid-murid imam atau ya, ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i membantah hal tersebut. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah, yang mengatakan bahwa tidak ada lafaz niat. Wa niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, orang berangkat ke masjid sudah, ya, pasti dia niatnya untuk salat. Bahkan kadang ada orang yang mengetahui niat kita. Ya, kita pakai peci, pakai sarung, bawa sejadah ke masjid di waktu zuhur, ya, ketemu dengan seorang, mau ke mana? Ya, mau ke masjid. Oh, mau ke salat zuhur. Orang sudah tahu, ya. Orang saya sudah tahu niat kita. Oh, mau ke salat zuhur. Ya. Kenapa? Karena ini zuhur. Ya, ini zuhur. Tidak mungkin dia bilang mau ke salat Jumat nah hari Selasa. Ya, nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang saja sudah tahu niat kita. Apalagi Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata beliau wa minha. Ya. Atau ada di sini wa niyatu mahalluha al-qalb. Fahiya amalun qalbi wa laysat amalan lisaniyan. Ya. Niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ya. Nah, makanya orang mengatakan niatnya di mana? Ya, dalam hati. Ya. Ya. Kalau orang bilang, ya, kamu niatkan saja. Ya. Pasti bilang, niatnya apa? Niatnya dalam hati. Ya, tidak ada itu orang bilang niatnya di lisan. Ya, tidak ada. Orang bilang, ya, niatkan saja dalam hati. Ya kan begitu ya? Orang bicara itu niatkan dalam hati. Tidak ada orang bilang niatkan di lisan. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikut, yang kedua, az-zikrul jama'i ba'da shalah, yaitu zikir-zikir jamaah setelah salat. Ini juga sesuatu yang tentunya, ya, kita saksikan banyak terjadi. Li'anna al-masyru'a anna kulla syakhsin yaqulu dzikra al-warida munfaridan. Karena yang disyariatkan adalah masing-masing orang mengucapkan zikir itu secara sendiri-sendiri. Ya, secara sendiri-sendiri, ya. Itu yang disyariatkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada, ya, dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berzikir berjamaah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Demikian juga para sahabat, demikian juga para tabi'in. Ya, karena itu kalau kita salat di Masjidil Haram, ya, begitu selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada lagi yang kita dengar. Ya, tidak ada lagi yang kita dengar. Nah, wa minha di antara, ya, bid'ah kontemporer juga adalah talabu qiraatil Fatihah fil munasabat wa ba'da ad-du'ai walil amwat. Ya, yaitu meminta membaca surah Al-Fatihah, ya, di beberapa, ya, momen. Seperti apa? Ya, seperti setelah berdoa. Ya. Apa itu Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah itu pembuka. Ya, bukan penutup. Ya. Tapi kadang ada orang, ya, menutup dengan Al-Fatihah. Ya. Harusnya, ya, Al-Fatihah, ya, pembuka. Demikian juga untuk orang yang meninggal. Ya. Kirimkan Al-Fatihah, ya, dan selainnya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya,
bahwasanya beliau berpendapat bahwa ya bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ya, tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Wa minha iqamatul ma'atim 'alal amwat wa sina'atul at'imah wa isti'jarul muqri'in yaz'umuna anna dhalika min babil 'aza aw anna dhalika yanfa'ul mayyit. Di antara bid'ah yang terjadi adalah mendirikan tenda-tenda setelah kematian. Ya. Setelah kematian. Ya. Dan membuat makanan. Ya, membuat makanan. Ya. Demikian juga menyewa ya para pembaca Al-Qur'an. Yang mana mereka menyangka bahwasanya hal tersebut adalah ya bentuk takziah, ya menghibur orang yang sudah meninggal, atau mereka menyangka bahwasanya hal tersebut bermanfaat bagi orang yang meninggal. Wa kullu dzalika bid'un la aslalaha, padahal semua ini adalah bid'ah yang tidak ada asal usulnya, ya tidak ada asal usulnya. Orang sudah meninggal sudah selesai, ya tidak perlu ada yang ceramah-ceramah setelah meninggal, ya atau ya yang lainnya, ya setelah hari sekian, malam sekian dan seterusnya. Ini semua adalah hal yang tidak ada tuntunannya, ya tidak ada tuntunannya. Termasuk juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya di masa ini, ya kadang juga ada orang kalau meninggal, ada keluarganya meninggal, cari penceramah untuk di kuburan. Ya. Karena yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak perlu. Ya, seolah-olah tidak afdal. Wah, dulu Ustaz, ceramah sebentar di kuburan. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betul Nabi SAW pernah memberi nasihat. Ya. Di kuburan. Beliau mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mohonkan ampun kepada saudaramu karena sekarang ini dia lagi ditanya. Dia lagi ditanya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau misalnya seorang itu sudah dikuburkan atau misalnya sementara dikuburkan dan ada orang yang memberi nasihat, ya, itu tidak ada masalah tanpa ada kesengajaan. Ya, tapi kalau dicari sana sini pusing, ya, dulu saat ini ya kita ceramah sebentar. Ini adalah hal yang, ya ini akan membuka hal-hal yang tidak, ya dibolehkan nantinya. Seolah-olah tidak afdal kalau tidak ada penceramahnya. Ya, kalau ada ustadz yang mau memberikan nasihat, ya itu adalah hal yang tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ya dicarikan, ya dan lama-lama nanti dianggap itu tidak afdal, maka ini adalah hal yang bisa membuka pintu keburukan. Ya, karena itu saya sendiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya saya sendiri kalau panggil seperti itu, saya mengatakan insya Allah saya akan datang, ya salati atau apa mengantar ke kuburan. Adapun kalau ini sebentar ada nasihat-nasihat, ya kita ya lakukan. Tapi kalau tidak perlu terlalu di ini. Ya. Yang paling pokok adalah kita bersabar, ya, keluarganya bersabar, mendoakannya dan seterusnya. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi ya, ada beberapa contoh di sini juga seperti ya al-ihtifalu bil munasabati ad-diniyah, kamunasabatil Isra wal Mi'raj wa munasabatil hijratin nabawiyah. Ya, seperti perayaan momen-momen agama seperti ya momen Isra dan Mi'raj, ya momen hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ihtifalu bitilkal munasabat la aslalahu fi syar'. Semua perayaan pada momen-momen ini tidak ada asalnya di dalam syariat. Tidak ada asalnya di dalam syariat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, di sini beliau menutup, ya. Termasuk juga ada di sini perkara yang penting juga disebutkan,
yaitu al-bina'u 'alal kubur, membangun bangunan di atas kuburan. Ya, membangun bangunan di atas kuburan, ya, wattikhaduha masajida, dan menjadikannya sebagai masjid, tempat ibadah maksudnya, ya, wa ziyaratuha li ajli tabarruki biha, dan juga menziarahinya untuk cari berkah, wa tawassul bil mauta, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, wa ghairu dzalika min al-aghrad syirkiyah, dan selain dari itu dari tujuan-tujuan syirik. Kemudian ini juga perempuan, wa ziyaratun nisa ilaha, perempuan-perempuan yang ziarah kubur, ya, ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawayaratil kubur, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang, ya, berziarah kubur, ya, wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasiraj, ya, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah dan, ya, lentera-lentera, dibuatkan lentera-lentera, ya, lilin-lilin, ya, penerangan lampu dan semisalnya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan, ya. Terkait dengan kuburan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, kalau saya tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu jassasal qabr wa ayyuqa'ana alaih wa ayyuktaba alaih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri kuburan, ya, menulisinya, ya, menulisi kuburan, ya, duduk di atasnya. Dalam keterangan yang lain, wa ayyubana, dan membangun bangunan di atasnya, menemboknya. Ini 4, ya, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kuburan, ya, bahwasanya Nabi melarang untuk menulisinya, mengapurinya, ya, kemudian menemboknya dan duduk di atasnya, ya, duduk di atasnya. Karena itu kuburan baki tidak ada temboknya, ya, tidak ada tulisannya, tidak ada di situ bilang ini kuburannya, ya, Aisyah, ini kuburannya Utsman, ini kuburannya Talha, ini kubur, tidak ada, ya, padahal, ya, ratusan, ya, bahkan mungkin ribuan sahabat yang dikuburkan di tempat tersebut, tapi kita tidak tahu yang mana kuburannya. Termasuk para raja dikuburkan di situ, tidak ada yang ditulisi dan tidak ada yang ditembok, apalagi dibangun, ya, bangunan di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau ada pertanyaan disilahkan.